agak frustasi karena pada waktu itu mungkin ya belum paham kenapa saya ngajar kok seperti tidak ada hasilnya. Waktu itu saya sempat ingin keluar saja ya, padahal sudah jadi pegawai negeri. Lalu cerita kepada senior, ya diberikan penjelasan bahwa ya inilah anak-anak Grahita, bahwa hasil yang mereka dapatkan sedikit-sedikit gitu ya, tidak ujuk-ujuk tinggi hasilnya besar, enggak. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Merdeka. Yani Suryani, 28 tahun, mengabdi sebagai guru sekolah luar biasa Yayasan Asih Budi. Kini Yani menjadi kepala sekolah. Pada tangan Yani, setiap proses memandirikan anak-anak tunagrahita bertumpu. Dengan penuh cinta, Yani mendidik anak-anak tunagrahita menjadi mandiri dan berprestasi. Melayani anak-anak berkebutuhan khusus, tantangannya juga sudah pasti lebih banyak. Yani sempat putus asa. Akhirnya saya kembali tumbuh semangat, Pak. Kebetulan pada waktu itu ada dari tim Special Olympic Indonesia bergabung, karena Asih Budi kan juga merupakan pendiri Special Olympic Indonesia, yang otomatis guru-gurunya juga harus ikut kan, harus mau. Nah, waktu itu saya dengan ada beberapa dosen dari UNJ melatih anak-anak kita. Jadi saya gabung menjadi ikut melatih, berpanas-panas di lapangan. Jadi semangat itu muncul kembali. Secara akademis, tidak ada perbedaan materi pendidikan di sekolah luar biasa dan di sekolah umum. Anak adalah anak. Bagaimanapun kemampuan intelijensianya, mereka punya hak yang sama untuk pendidikan. Kegiatan akademik sebetulnya anak-anak kita mata pelajarannya sama dengan sekolah-sekolah reguler lainnya. Mereka belajar matematika, bahasa Indonesia, lalu IPA, IPS, sama, hanya kedalaman materinya ini yang berbeda. Jadi kalau katakanlah di sini anak-anak SMP, tingkatannya SMP, tapi kedalaman materinya itu paling tinggi kelas 4-5 SD. Agar bisa mandiri, anak-anak tunagrahita harus punya bekal lebih. Keterampilan yang ada di kita di sini jahit-menjahit. Jahit-menjahit ini lebih ke arah linen rumah tangga. Meskipun dikerjakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, kualitas hasil karya mereka tetap bermutu. Melalui pelatihan-pelatihan ini, potensi anak-anak tunagrahita muncul. Banyak potensi mereka, banyak. Saya bisa menggunakan email, mengoperasikan alamat email dari murid. Berarti ketika mereka juga sarana ada, alat ada, keterbiasaan dilakukan, mereka bisa. Lalu mereka bisa mereka kan dikembangkannya keterampilan dan olahraga seni ya. Nari mereka bagus, main gamelan mereka bagus. Yang penting mereka berlatih terus-menerus. Yani sadar, secara fisik, anak-anak asuhannya memang menarik perhatian. Namun tidak berarti Yani menyembunyikan mereka. Yani terus mengajak anak-anak tunagrahita melakukan beragam hal yang dilakukan oleh selayaknya anak-anak. Yani hanya ingin anak-anak tunagrahita diterima dan diberi kesempatan. Sudah berapa tahun ya kami mencoba
mengajak anak-anak berenang di kolam renang umum di Pondok Lapas itu. Awalnya saya agak ragu untuk membawa mereka ke sana. Khawatirnya gini, kalau pengunjung lain merasa tidak nyaman dengan kedatangan anak-anak kami, tentu akan merugikan si pengelola kan. Nah, sekali waktu kami coba ke sana bawa anak-anak, lalu saya tanya, setelah selesai saya tanya, bagaimana Bapak, apakah ada pengaruh yang merugikan dengan kedatangan anak kami? Tapi alhamdulillah katanya malah sebaliknya Bu, pengunjung semakin banyak. Bersama Yani, ada guru-guru yang punya misi sama dengannya. Memberikan layanan pendidikan berlandaskan cinta dan perhatian kepada anak-anak tunagrahita. Tidak banyak guru memang yang mau bersusah payah mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, tapi Yani yakin hanya yang bertalenta yang bertahan. Ada yang frustasi begitu, ingin pensiun lebih dini ketika menghadapi masalah yang sulit gitu ya, di luar anak ya, di luar anak sulit sekali untuk diselesaikan. Kalau mau mengajar di tunagrahita tuh yang pertama mau dulu. Kalau sudah mau kan dia akan belajar seperti apa, tunagrahita karakteristiknya seperti apa, belajarnya harus apa. Jadi kunci utamanya mau. Kalau dia tidak mau nggak akan. Walaupun dia pintar, walaupun dia tahu ilmunya, dia tidak akan bisa jalan dengan baik. Jadi pertama mau. Anak-anak tunagrahita memang tidak akan bisa sama persis dengan anak-anak pada umumnya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Anak-anak tunagrahita adalah anak-anak yang juga punya nilai. Dengan caranya sendiri, mereka bisa berkarya dan berprestasi. Anak-anak tunagrahita hanya ingin diberi kesempatan. Saya ingin mengharapkan kepada masyarakat, berikanlah kesempatan kepada anak-anak ABK ini sebanyak-banyaknya. Terimalah mereka seperti anak-anak pada umumnya. Itu. Dan satu kepada teman-teman guru dalam rangka Hari Guru ini, mari kita tingkatkan kinerja kita. Lalu kalau ingin anak-anak kita diterima di masyarakat, mulai dari diri kita, terimalah mereka, ajarkanlah mereka supaya mereka bisa diterima di masyarakat. Kamu harus belajar dari sekarang. Kan nggak harus ada ibu, harus ada bapak, nggak harus ada kakak. Kamu nantinya harus mandiri, harus apa-apa harus bisa sendiri. Karena wanita ingin